Pagi Saudaraku ya Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan di bagian yang terakhir saya bisa sampaikan tentang tema, yaitu bahwa jalannya telah terbuka dan hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Saudaraku ya Tuhan, kita telah jumpai bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan yang dimana kita bisa sampai kepada hadirat Tuhan. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran, tak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sudah menunjukkan untuk sampai pada Bapa itu harus melalui Dia, yaitu Yesus Kristus. Dan kemarin kita melihat bahwa Yeskiel melihat pribadi Yesus, pribadi Allah dalam kemuliaan Allah pada waktu itu, sebuah makhluk yang mempunyai 4 wajah. Ada raja singa, raja wali, lembu, dan manusia. Itu yang dia lihat. Dan Yesus pun digambarkan di dalam Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Dan di bagian terakhir ini, kita melihat sebagian walaupun tidak secara detail. Tetapi kalau sudah punya waktu, sudah bisa belajar, menggali lagi, dan sudah akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ternyata Yesus hadir di dalam perjalanan bangsa Israel di dalam kemah suci. Dikatakan saudaraku Yesus Tuhan, di bangsa Israel suruh membuat kemah suci, dan di dalam ruangan Maha Kudus, ruangan kudus dan halaman itu dipisahkan dengan tirai, dan warna tirai itu tidak boleh diganti dengan warna lain. Dikatakan dalam Keluaran 26 ayat yang ke-36. Juga haruslah kamu buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus yang dipintal benangnya, tenunnya berwarna-warna. Jadi ada warna yang tidak boleh digantikan, yaitu ungu tua, ungu muda, kirmisi, dan lenan. Itu dipintal, artinya itu dibuat sebuah pakaian atau mungkin sebuah kain seperti itu, sebuah tirai yang dipintal berarti bersilang-silang seperti salib itu, seperti itu. Kita tidak membahas itu, tapi kita membahas warnanya. Setiap kali imam besar mau masuk ke ruangan yang Maha Kudus, dia harus melalui yang disebut dengan tirai itu. Apa arti dari warna ungu tua? Ungu tua bicara tentang sesuatu, bicara tentang raja, orang yang berkuasa. Pernah kita lihat ada orang kaya yang selalu memakai pakaian ungu. Dan itu yang kita ketahui, ungu itu raja. Ketika Yesus itu mau disalibkan, dia dikasih pakaian ungu tua. Ungu tua dan dihina sebagai raja orang Yahudi. Saudaraku yang kasih Tuhan, warna itu menentukan, tidak boleh diganti. Pribadi Allah ada di situ. Allah adalah raja. Tapi kita juga ada ungu muda, bicara tentang hamba. Yeskiel pernah melihat sebagai lembu. Di Markus diceritakan Yesus langsung melayani tanpa adanya silsilah. Jadi saudaraku kasih Tuhan, pribadi Yesus dia raja, tetapi dia mau menjadi hamba. Dia menjelma menjadi manusia dan mau menderita. Itu ada diciptakan atau dituliskan dalam kain kirmisi. Kain manusia penderitaan. Kain di mana orang berdosa diputihkan seperti salju. Bicara manusia yang berdosa. Yesus disalibkan karena dia mau menebus dosa kita. Yang berikutnya yaitu berwarna lenan halus. Putih, saudaraku, bicara kealahan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, kalau kita melihat ini, memang betul bahwa untuk masuk ke ruangan Maha Kudus di hadirat Tuhan harus melalui yang namanya pribadi Yesus Kristus.
Dia sebagai raja, dia mau menjadi hamba, dia menjadi orang yang berdosa, mati di salib. Tapi dia Allah yang bangkit pada hari ketiga. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biarlah hidup kami adalah hidup yang melalui Kristus. Sehingga kami berjumpa dengan pribadi Allah dalam hidup kami. Dengan pribadi Yahweh dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan